Guys, balik lagi bersama gua Mike, Raja Terakhir dari Isekai. Di episode kali ini kita masih akan ngebahas manga atau anime ya. Karena kan 3 minggu lalu kalau nggak salah gua ngebahas Oshinoko. Terus habis itu gua ngebahas Demon Slayer. Jadi udah 2 kali gua ngebahas perwibuan dan otakuan di luar comfort zone gua. Jadi izinkan gua di episode Isekai Coffee Shop Talk kali ini, Selasa hari ini, gua untuk ngebahas sebuah anime atau manga yang adalah di comfort zone gua. Gantian guys. Tapi gue juga nggak mau ngebahas anime-anime atau manga yang standar ya, kayak Dragon Ball, Ultraman, terus G.I. Joe, The Mask, Mazinger gitu, enggak ya. Itu semua orang udah ngebahas itu ya. Kali ini gue pengen banget ngebahas seorang persona dari seorang Junji Ito. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Junji Ito siapa, Junji Ito itu adalah seorang mangaka dari Jepang. Umurnya tuh sekarang kurang lebih 59-60 tahun lah, gue lupa pastinya berapa. Tanggal lahirnya, terus kota kelahirannya, lu semua bisa cek di Wikipedia lah. Yang menarik dari orang ini adalah orang ini mendedikasikan waktunya dan karyanya untuk cerita-cerita misteri dengan ending-ending twist yang aneh-aneh bin ajaib guys. Dan ternyata banyak banget peminatnya guys di seluruh dunia ini, bukan di Jepang doang guys. Gila, asli parah banget. Jadi kalau lu tahu Junji Ito pasti lu ngerti lah arah obrolan gua lah. Tapi kalau lu nggak ngerti ya lu terus ikutin aja. Sambil mau ngingetin ke teman-teman sebelum kita ngobrol lebih jauh untuk like, komen, share, subscribe, sama satu lagi nyalain lonceng ya. Iya. Teng neng 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 kata Rahmat di belakang tuh. Kayak apa Mat? Kayak Delman ya? Kayak Delman. Gila. Oke, dulu gue baca Junji Ito itu hanya di komik-komik translate atau bajakan atau nonton di YouTube. Atau ya ada beberapa karyanya di Jakarta yang rilis tapi udah lama banget. Nggak sekarang sih ya, sekitar setahun lalu lah gue lagi jalan-jalan di Gramedia. Terus ada karya Junji Ito yang udah lama yaitu Uzumaki, tapi dibikin jadi satu bundle oleh Level Comic. Dan itu pas gue baca, anjay ini keren banget ya. Dan translate-nya udah bagus, pemilihan kertasnya oke, sablonnya oke, printingnya oke, bukunya tebelnya juga banget. Jadi lu nggak harus nungguin volume 1, 2, 3 selesai langsung dibikin bundling gitu. Gua nggak tahu ya Gramedia atau Level Comic kenapa nggak ngeluarin Tomie atau Tommy. Apakah license-nya mahal? Apakah memang belum ke situ? Tapi gue yakin kalau Tommy itu dikeluarin, jualan sih, bakalan cuan banget sih. Karena penggemar Junji Ito itu nggak di Indonesia doang, di seluruh negara itu oke banget guys. Dan juga gue juga nggak tahu kenapa belum ada dari pihak Gramedia atau Level Comic lagi nih ngeluarin Gyu. Karena si Tommy, terus Uzumaki sama Gyu itu adalah top 3-nya si Junji Ito. Kalau si Tomie itu dia lebih ke series, ada beberapa buku. Kalau Gyu itu 2 buku. Kalau Uzumaki itu 3 buku. Tapi yang dikeluarin di Indonesia itu udah jadi 1 ya. Jadi nggak usah khawatir guys. Kalau misalkan di Gramedia juga udah nggak ada, lo masih bisa cari di toko-toko online, toko-toko hijau, toko oranye, toko apapun dah lo bisa cari lah. Terus kenapa Junji Ito itu khususnya di gua ya kena banget? Karena waktu kecil tuh gue suka banget nontonin Twilight Zone. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Twilight Zone apa ya, googling lagi aja. Itu kan cerita horor yang endingnya aneh-aneh, endingnya absurd-absurd gitu kan, yang tiba-tiba ada twist di sini, twist di sana, twist di sini, di sono, di sini, wah banyak deh. Dan Junji Ito itu juga tipikal mangaka yang mengambil alur cerita seperti itu guys. Itu pertama. Kedua, gambarnya si Mas Junji Ito ini gila, nggak ada obat. Gambarnya tuh kayak lu ibaratnya ngelihat gambarnya si Kentaro Miura akhir-akhir untuk Berserk. Kalau dia di Kentaro Miura di Berserk itu gambarnya untuk gore action, kalau dia gore horror. Ketiga, gue itu kan aktif banget membaca komik tuh di tahun 90 sampai 2000 2000-an, awal-awal 2000-an lah ya.
Zaman-zaman itu tuh lagi ngetop banget di Gramedia yang namanya serial misteri atau cerita misteri. Jadi ada pengantin Demos, nah itu gue lengkap tuh. Ada pencarian di pulau, apalah gue lupa judulnya, banyak banget guys. Terus ada juga cerita misteri pulang sekolah. Ada juga cerita misteri yang satu buku isinya banyak cerita. Ada juga yang satu buku isinya cuma satu cerita. Gue banyak banget di sana ada, tapi gue lupa. Ntar kalau sempet gue ambilin footage-nya guys. Jadi gue tuh tumbuh di era dimana Kung Fu Boy itu, Kenji itu, Dragon Ball itu ditaruh di Gramedia, tapi kiri kanannya adalah piling cerita-cerita misteri. Jadi akhirnya mencobalah gue beli satu cerita misteri. Waktu itu pengantin Demos. Anjay, nyangkut men. Abis dari pengantin Demos, belilah ke cerita-cerita misteri yang lain yang satuan ya. Karena kan kalau satuan kan lu kan nggak harus nungguin sampai tamat ya. Jadi, oh ini satu buku doang nih lu beli ini. Baca ini seru, bagus, oke nih gitu. Itu alasan ketiga guys. Alasan keempat, tidak bisa dipungkiri. Kita orang Indonesia, gua, elu, teman-teman semua yang nonton, Rahmat di belakang yang pegang kamera, adalah sudah pasti di darahnya mengalir dan percaya akan segala sesuatu yang berbau horor dan berbau klinik. Itu udah di darah daging kita guys. Udah nggak bisa kemana-mana guys. Jadi lu mau ngomong apa juga nggak bisa. Kayak orang Thailand, mereka udah percaya sama yang namanya setan. Bahkan ada dukunnya gitu. Orang Jepang juga percaya dengan setan-setanan. Lain ceritanya kalau lu misalkan ke Australia gitu. Orang Australia bule-bule mungkin nggak percaya. Ya gue nggak tahu, gue bisa aja salah. Tapi gue berasumsi gitu ya. Misalkan lu ke London gitu, lu bilang ada setan, dia nggak percaya. Tapi kalau lu bilang di sana ada Jack the Ripper, ya mungkin mereka percaya gitu. Tapi kalau di Asia, khususnya Indonesia, Thailand, Jepang, lu bicara setan, kita semua punya setan masing-masing guys. Dan setannya nggak jauh-jauh amat. Jadi di Indonesia pocong misalkan, di Jepangnya Sadako, di Bangkoknya gue nggak tahu namanya apa ya kan, gue nggak ngerti juga mereka ngomong apa. Tapi intinya adalah kita ini orang Indonesia, jadi di darah kita itu sudah ada aura-aura mistis. Tinggal gimana lu mengasah aura mistis lu itu menjadi sebuah entertainment buat lu gitu. Kalau gue menjadikan itu entertainment, karena walaupun gue percaya, tapi nalar gue juga berbicara. Isekai. Jadi nggak sekedar yang percaya buta gitu, enggak. Nalar dan akal sehat tetap berperan penting dalam kepala ini untuk mengambil keputusan. Alasan kelima gua adalah, gila lu, dari zaman dulu gua pengen banget ngebaca Junji Ito dalam bahasa Indonesia yang rilisannya resmi dan bagus. Ternyata sekarang ada di Gramedia guys, si Uzumaki itu. Jadi gua sih ngerasa oke banget sih. Nah tapi juga nggak usah khawatir nih guys, di YouTube ada, dan itu udah ditranslate, ada bahasa Inggrisnya, ada teks bahasa Inggrisnya. Dan buat teman-teman yang punya atau langganan Netflix, juga ada di Netflix guys. Lu search aja Junji Ito, ada Maniac of Macabre. Di sana juga ada, cuman gue belum nonton sampai habis ya, karena gue kalau begini-beginian gue lebih demen yang baca. Jadi gue tuh tipikal yang lebih suka ngebaca daripada nonton. Tapi khusus untuk, sorry nih ya, cut sedikit ya, untuk Demon Slayer gue mendingan nonton karena bacanya gambarnya jelek banget ya kan. Jadi itu kira-kira beberapa alasan dari gue kenapa gue demen banget sama Junji Ito. Dan buat temen-temen yang berharap gue ngebahas anime-anime di luar comfort zone gue lagi, tenang aja. Habis ini masih ada lagi beberapa anime yang gue diwajibkan nonton oleh anak-anak TLM ya. Dan dari temen-temen juga udah ngasih rekomendasi. Jadi thank you buat semua yang udah ngasih rekomendasi. Dan thank you semua yang udah ikutan tertawa dengan tersiksanya gue nonton anime-anime di luar comfort zone gue. Tapi sekarang gantian, gue mau ngajakin semua teman-teman yang lagi nonton atau yang nontonnya nanti, kayak terserah, beli deh bukunya deh yang di Gramedia. Memang bukunya agak mahal kalau nggak salah, berapa ya? Ya itulah guys, pokoknya ya gitu deh. Nah sekarang buat teman-teman yang nonton, cerita-cerita misteri apa sih yang dulu tahun 90-an 2000-an kalian beli itu? Apakah kalian juga sampai sekarang masih ngikutin cerita-cerita misteri atau udah enggak gitu? Langsung ya ikutan komen di bawah, ngobrol kita sama-sama. Mungkin dari teman-teman juga ada punya rekomendasi nih. Kalau Junji Ito itu terlalu standar apa? Lu kalau mau cerita horor Jepang tuh lu baca si karangan dari mangaka ini. Silakan masukin. Nanti kalau misalkan oke, kita akan cari komiknya, kita akan bahas juga. Jadi sekali lagi thank you buat teman-teman yang nonton. Thank you buat semua
komen yang masuk. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Michael Chu, Raja Terakhir dari Isekai, signing out. Bye-bye. Thank you guys. Peace out.